Kali ini kita akan membahas materi tentang kesetimbangan benda. Tentang kesetimbangan. Nah, yang akan kita bahas di sini kesetimbangan itu ada dua macam, yaitu kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Untuk kesetimbangan partikel, nanti kita akan mempunyai syarat, ya. Persyaratannya adalah cukup sigma F sama dengan 0. Berarti hanya setimbang pada gerak translasi. Kenapa demikian? Karena partikel itu adalah materi yang sangat kecil atau bagian terkecil dari suatu benda, maka partikel tidak akan mungkin berotasi pada porosnya. Kalau dia berotasi atau bergerak melingkar, itu berarti bergerak sebagai partikel, bukan sebagai benda. Maka dari syarat sigma F sama dengan 0 itu meliputi sigma F arah X sama dengan 0, juga sigma arah Y, sigma F arah Y sama dengan 0. Jadi ini adalah syarat setimbang translasi. Sedangkan untuk kesetimbangan benda tegar, kita tahu kalau benda itu dia memungkinkan bergerak translasi, maka syarat pertama sigma F-nya sama dengan 0, tetapi juga memungkinkan dia berotasi atau ngguling. Nah, maka di sini sigma torsi harus sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 ini juga tetap meliputi sigma F pada arah X sama dengan 0 dan juga sigma F pada arah Y juga sama dengan 0. Jadi, untuk kesetimbangan partikel itu hanya memenuhi syarat kesetimbangan pada gerak translasi saja. Sedangkan kesetimbangan benda itu memenuhi syarat kesetimbangan translasi dan rotasi. Oke, untuk materi kesetimbangan sebetulnya hanya ini. Tapi penerapannya yang nanti sangat banyak. Saya berikan contoh. Ya, contoh untuk kesetimbangan 3 gaya. Nah, misalnya saya punya gaya F1. Ini arahnya. Kemudian ini ada gaya F2. Terus ke sana ada gaya F3. Nah, 3 gaya ini dikatakan setimbang. Jadi F1, F2, F3 ini setimbang apabila resultan dari ketiga gaya ini sama dengan 0. Jadi di sini 3 gaya setimbang jika resultannya sama dengan 0 atau R-nya sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa vektor F1 ditambah vektor F2 ditambah vektor F3 ini nilainya sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa ini membentuk setimbang resultannya 0, berarti salah satu vektor ini merupakan resultan dari dua vektor yang lainnya. Nilainya sama dengan resultan dua vektor lainnya. Misalnya,
vektor F1 ditambah vektor F2 nilainya sama dengan vektor F3. Hanya arahnya saja yang berlawanan. Atau vektor F2 ditambah vektor F3 nilainya sama dengan vektor F1. Nah, kalau ketiga vektor ini setimbang, maka dapat dicari atau dapat dilihat bahwa syaratnya ketiga vektor itu setimbang jika saya berikan nama sudut antara F1, F2, misalkan ini saya beri nama sudut alfa. Antara F2, F3 sudut beta, ini sudut gamma. Misalnya seperti itu. Maka ketiga vektor ini setimbang kalau nilai F1 dibagi sin F1 sudut di depannya sana beta sama dengan F2 dibagi sin F2 di sini sudut di depannya itu gamma sama dengan F3 dibagi sin depannya alfa. Nah, jadi tiga buah vektor itu akan menghasilkan suatu kesetimbangan atau mempunyai resultan 0 kalau kalian itu bisa menemukan persamaan seperti ini. Jadi nanti bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal tentang kesetimbangan dari tiga gaya itu seperti ini. Jadi, ingat bahwa F1 dibagi sinus sudut yang ada di depannya nyebrang ini. Perhatikan. Sama dengan F2 dibagi sin sudut di depannya ini. Sama dengan F3 dibagi sudut di depannya alfa. Jadi ini bukan rumus, hanya persamaan tergantung posisi sudutnya alfa, beta, dan gamma itu di mana. Oke, sekarang saya beri contoh soalnya. Untuk yang pertama. Oke, ada soal seperti ini. Pada gambar berikut, berat beban W 30 Newton. Berapakah besar tegangan T1 dan T2? Nah, karena di sini terdiri dari tiga vektor, vektor T1, vektor T2 ini muncul karena adanya gaya berat W. Nah, maka di sini kita lihat vektor T1 ke kiri, T2 itu serong ke atas, W itu lurus ke bawah. Nah, kalau saya buat sudutnya, ini menurut gambar ini sudutnya 90 derajat. Kemudian ini 60, berarti di sini 60 ditambah 90, 150 derajat. Dan di sini sudutnya 120 derajat. Oke, yang ditanyakan adalah nilai T1 berapa, T2 berapa. Kalau di sini diketahui berat beban 30 Newton. Oke, kita bisa pakai cara syarat. Kalau ini setimbang, itu tadi memenuhi persyaratan, berarti T1 dibagi sinus T1 di sini. Berarti sudut seberangnya atau depannya adalah 150 derajat. Sama dengan T2 dibagi sin 90 sama dengan W dibagi sin 120 derajat. Oke. Karena nilai yang diketahui adalah nilai W, maka kita pakai ini dulu. Bahwa T2 dibagi sin 90 derajat sama dengan W dibagi sin 120 derajat. Maka T2 dibagi sin 91 sama dengan 30, sin 120 adalah setengah akar 3.
Berarti nilai T2-nya sama dengan 60 dibagi, berarti 60 kali sepertiga akar 3. 20 akar 3 Newton. Kemudian untuk T1-nya kita pakai T1 dibagi sinus 150 derajat sama dengan, boleh pakai T2, boleh pakai W. Misalkan kita pakai W dibagi sin 120 derajat. Berarti T1 dibagi setengah sama dengan 30 dibagi setengah akar 3. Nah, sehingga nilai T1-nya sama dengan 30 kali sepertiga akar 3. T1-nya 10 akar 3 Newton. Nah, ini cara yang pertama. Oke, kita tulis di sini cara pertama. Kita bisa pakai cara yang kedua. Oke. Cara yang kedua, dengan menguraikan gaya-gayanya. Kalau kita lihat di sini ada gaya T1, ke sana ada gaya T2, ke bawah ada gaya W. Nah, berarti ini adalah sumbu X karena sumbu Y. Nah, kita lihat kalau di sini sudut 60 di sini berarti sama juga 60 itu ini. Oke. Nah, gaya yang belum berada pada sumbu X adalah gaya T2. Maka T2 kita bisa uraikan. Ting, 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 ting. Sana menjadi T2X. Ini T2Y. Nah, kalau sudah seperti itu, kita masukkan untuk syarat pertama setimbang tadi apa? Yaitu sigma Fx sama dengan 0. Pada arah X hanya ada gaya T2X dan T1. Maka T2X dikurangi T1 sama dengan 0. Berarti T2X itu kita lihat hubungannya dengan sudut. Seletak dengan sudut berarti pakai cos. T2 cos 60 derajat sama dengan, saya pindah ke sana, T1. Berarti T2 kali setengah sama dengan T1. Kemudian masuk syarat kedua. Sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat arah Y hanya ada T2Y dan W. Maka T2Y min W sama dengan 0. T2 sinus 60 derajat sama dengan W. Nah, di sini T2 kali setengah akar 3 sama dengan W-nya tadi 30 Newton. Sehingga T2-nya 30 dibagi setengah akar 3. Jadi 20 akar 3. Maka kalau kita kembalikan ke sana, T1 sama dengan setengah T2. Berarti setengah kali 20 akar 3. 10 akar 3 Newton. Oke, kita lihat. Cara pertama tadi T1 ketemu
10 akar 3. Pakai cara kedua juga 10 akar 3. Kemudian T2-nya cara pertama itu tadi 20 akar 3 Newton. Di sini juga T2-nya 20 akar 3 Newton. Oke, untuk contoh soal berikutnya kita amati video selanjutnya.